Zoom ini, dan mudah-mudahan Zoom ini menambah hal-hal jurnalisme kepada kita sehingga kita benar-benar menjadi guru yang benar-benar sesuai dengan harapan kita semuanya. Mudah-mudahan nanti setelah Zoom ini ada Zoom berikutnya sehingga kita bisa memanfaatkan yang kita miliki, media yang kita miliki ini dalam hal-hal kebaikan. Yang kedua kalinya mudah-mudahan salawat dan salam tetap ditujukan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Ya. Selanjutnya saya berterima kasih sekali kepada Bu Rini yang telah berkenan memberi masukan kepada kita, menyediakan waktunya dalam acara Zoom ini, dan mudah-mudahan nanti ilmunya Bu Rini bisa disalurkan kepada kita semua. Mudah-mudahan amal beliau oleh Allah diberi pahala sesuai dengan amal Bu Rini. Terus selanjutnya saya mengharap kepada Bu Rini dan rekan-rekan semuanya bahwa Zoom ini jangan hanya berhenti di sini, namun demikian kita tingkatkan, kita padukan dengan apa yang seharusnya kita lakukan, terutama dalam hal kurikulum merdeka ini. Jadi hal-hal yang Bu Rini dapatkan dari Bu Rini belajar, kita imbaskan ke semua teman-teman. Dan mudah-mudahan semakin hari, semakin ke sini, lembaga anak usia dini yang ada di Kecamatan Bandar ini semakin eksis, semakin bermanfaat, semakin baik, dan lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bu Rini. Akhirnya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti atas waktunya. Terima kasih atas wejangannya. Semoga saja nanti yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan kita tentang terutama cara kita untuk mendidik siswa kita di sekolah maupun terutama penanganan masalah tentang karakter yang nanti ada hubungannya dengan IKN, insya Allah. Untuk itu sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa dulu teman-teman ya. Bersama-sama kita menundukkan kepala untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan rahmat, sehat serta kelancaran acara pada pagi hari ini hingga sampai selesai nanti ya. Berdoa disilahkan. Selesai. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang bermakna dan dihargai. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sedangkan tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, biasanya ini meningkatkan atau merangsang anak, kalau di dalam bahasa kita menstimulus anak nggih, untuk anak menimbulkan motivasi dalam diri mereka, yaitu biasanya disebut dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri tanpa paksaan maupun tanpa aturan dari orang lain atau pihak lain. Latar belakang budaya positif adalah dengan harapan budaya positif timbul dan bisa diterapkan di sekolah dengan harapan kita akan tercipta suasana yang nyaman dan aman sehingga pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah maupun di dalam kelas
dapat terlaksana dengan baik dan tercapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya budaya positif, maka diharapkan tercipta suasana yang nyaman dan aman, sehingga pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah maupun di dalam kelas dapat terlaksana dengan baik dan tercapai tujuan pembelajaran. Sedangkan tadi sudah disampaikan pengertian budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, serta bertanggung jawab. Oke, silakan. Cara-cara membentuk budaya positif adalah salah satunya dengan membentuk disiplin positif. Ibu-ibu pasti sudah pernah membuat peraturan kelas atau peraturan sekolah, ya. Nah, biasanya peraturan sekolah atau peraturan kelas itu, halo, halo Ibu, terdengar suara saya? Ibu pernah membuat peraturan sekolah atau peraturan kelas, nggih? Halo, bisa ada salah satu yang bisa menjawab? Sudah pernah, Bu? Sudah pernah ya. Biasanya dalam membuat suatu peraturan kelas atau peraturan sekolah, itu biasanya secara langsung yang membuat kita sendiri, guru atau kepala sekolah. Sedangkan nanti di dalam disiplin positif ini, kita mengikut sertakan siswa dalam menentukan suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, Ibu-ibu. Bedanya seperti itu. Kalau biasanya kita membuat peraturan sekolah atau peraturan kelas itu berdasarkan guru atau kepala sekolah yang membuat, sedangkan dalam disiplin positif nanti kita akan mengikut sertakan atau partisipasi siswa dalam membuat suatu keyakinan kelas. Nah, sedangkan nilai-nilai kebajikan yang akan kita peroleh dalam disiplin positif, nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, yaitu ibu-ibu sudah tahu nggih mestine? Halo? Coba Buling bisa membacanya? Nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila? Nggih Bu, niki awake rada ngreges sakjane. Nggih dibaca nggih. Nggih mau dibaca nggih. Nggih, enggak apa-apa. Yang satu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Kebinekaan global, 3 bergotong royong, 4 mandiri, 5 bernalar kritis dan 6 kreatif. Oh iya. Ibu-ibu sudah paham nggih tentang profil pelajar Pancasila tentunya, karena kita sudah belajar tentang IKM secara langsung. Disiplin positif secara tidak langsung. Sudah. Oke, terima kasih. Tadi sudah disebutkan tentang 6 profil pelajar Pancasila oleh Buling. Terima kasih Buling. Kemudian setelah nilai-nilai kebajikan profil Pancasila sudah masuk, terus kita cari cara mewujudkan disiplin positif melalui langkah-langkah berikut ini. Sebentar. Kita membuat keyakinan kelas atau biasanya kita kenal dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Kalau biasanya kita membuat peraturan kelas, sekarang kita di dalam materi budaya positif ini diganti dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dengan keyakinan kelas, kita sudah bisa menilai bahwa keyakinan suatu lembaga atau kelas itu biasanya terdiri dari curah pendapat dari anak-anak. Nah, langkah-langkah pelaksanaan keyakinan kelas
Yang pertama yaitu yang telah kami lakukan di lembaga kami atau di kelas saya. Langkah pertama, curah pendapat dengan siswa tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau sekolah. Nah, biasanya kita meminta pendapat atau masukan-masukan dari anak-anak. Nah, caranya kalau di TK itu kita pancing Ibu-ibu. Anak-anak kalau di dalam kelas itu biar kelasnya rapi itu harus diapakan ya anak-anak, seperti itu caranya. Kita pancing seperti itu. Biasanya anak-anak secara otomatis mengangkat tangan, anu Bu, nanti kalau sudah selesai bermain, alat bermainnya dirapikan. Nah, seperti itu. Nanti kan secara otomatis anak-anak usul sendiri, mengusulkan pendapat. Kemudian setelah curah pendapat sudah kita lakukan, langkah kedua yaitu mencatat semua masukan-masukan tadi atau pendapat dari anak-anak tadi ke dalam, misalnya kalau di sini terlihat saya catat di papan tulis, ya. Ditulis dulu di papan tulis. Kemudian ketiga, menyusun keyakinan kelas dan mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalau biasanya kita membuat peraturan kelas itu kan, tak jane kula mboten menyalahkan Ibu, karena kita kemarin-kemarin kan kita terbiasa membuat peraturan kelas itu ada kalimat seperti ini. Jangan membuang sampah sembarangan. Nggih to biasane. Nah, kalau sekarang kalau kita membuat keyakinan kelas itu ada baiknya kalimat-kalimat tersebut diganti dengan kalimat yang lebih positif. Bisa kita ganti seperti ini. Buanglah sampah ada tempat sampah. Dan, misalnya jangan ramai di dalam kelas. Nah, ada yang bisa memberi masukan kalimat positif dalam membuat kalimat positif untuk itu? Misalnya jangan ramai di kelas. Kita buat kalimat positif gimana Bu? Bu Misti dereng di mute, dereng di mute. Di dalam kelas harus bicara dengan pelan. Bicara dengan pelan, ngoten nggih berarti. Nggih. Kita ganti seperti itu. Kemudian setelah kita sudah berhasil menyusun keyakinan kelas, nah biasanya dalam satu kelas itu kan terdiri dari beberapa murid, nggih. Ada misalnya ada yang usulnya sama. Nah, itu nanti dijadikan satu saja. Kemudian kita susun. Setelah kita susun hasil dari keyakinan kelas tadi, curah pendapat dari siswa-siswa tadi, kemudian kita tempel di dinding kelas atau kalau kesepakatan sekolah ditempel di dinding kelas luar, ya. Kalau kesepakatan sekolah. Kebetulan kemarin kami mengadakan kesepakatan sekolah saat kita sedang upacara setiap hari Senin, Ibu. Ini, seperti ini contohnya. Kalau kesepakatan sekolah kan menyeluruh, semua warga sekolah harus mengikuti. Paling murid pun nanti diajak bekerja sama, kemudian anak-anak juga diminta pendapatnya atau curah pendapat. Terus kita pancing-pancing dengan kalimat-kalimat seperti biasa, seperti yang kita sampaikan di sekolah, Ibu-ibu. Pasti sudah tahu, pasti sudah bisa. Bagaimana caranya kita menghadapi anak-anak kita, ya? Sudah terbiasa. Setelah keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas terbentuk, nah biasanya di dalam melaksanakan keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah kita, biasanya itu muncul usul-usul anak-anak tadi atau pendapat anak-anak tadi biasanya muncul berdasarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar satu, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup itu biasanya kebutuhan akan kesehatan misalnya, kebutuhan akan rasa lapar, kenyang,
kedinginan itu termasuk kebutuhan survival atau bertahan hidup. Kemudian berdasarkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang itu biasanya kalau ada yang usul seperti ini, Bu, usul saling menyayangi antar teman, misalnya tidak bertengkar, boten rebutan mainan, boten tukaran mawon, kan ada yang usul seperti itu dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian kebutuhan dasar yaitu penguasaan atau power. Penguasaan itu biasanya anak-anak minta dihargai atau diakui. Biasanya setelah dia berhasil melakukan suatu kegiatan atau berhasil mengerjakan suatu tugas, nah anak-anak biasanya ingin pengakuan, wah hebat sekali, kamu sudah bisa menyelesaikan tugasmu dengan rapi, dengan bagus, seperti itu. Penguasaan termasuknya. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebebasan ini biasanya anak-anak selalu ingin bebas. Apa Ibu? Anak-anak selalu ingin bebas? Ya, halo? Anak-anak selalu ingin bebas? Apa itu Ibu? Di dalam kelas? Bebas bermain, terutama untuk kelompok A itu biasanya kalau disuruh duduk dalam waktu atau jangka waktu 5 menit sampai 10 menit itu susah sekali karena usia mereka itu usia bermain dan mereka ingin selalu bebas bermain. Kemudian kebutuhan dasar tentang kesenangan. Kesenangan ini masih ada hubungannya dengan kebebasan kalau saya kira. Anak-anak biasanya senangnya bermain saja, belajar sambil bermain. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia dalam kesenangan. Itu, ya. Kemudian dalam mengendalikan kebutuhan tersebut yang terdiri dari tadi kebutuhan survival atau bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang, love and belong, kemudian penguasaan atau power, kebebasan atau freedom, kemudian kesenangan, kita membutuhkan suatu kontrol. Nah, Ibu guru TK biasanya kita kebanyakan dalam posisi mana Ibu-Ibu? Kalau satu penghukum, apakah mungkin dalam TK ada posisi kontrol penghukum? Boten ya? Tidak mungkin di dalam TK itu diterapkan posisi kontrol penghukum, itu tidak mungkin. Kemudian penghukum secara garis besar Ibu sudah tahu nggih? Kalau di dalam materi ini penghukum itu menghukum secara fisik maupun secara psikologis, Ibu. Menghukum secara psikologis itu dapat berupa perkataan yang keras, misalnya, sudah, duduk sana kamu. Seperti itu sudah termasuk kontrol penghukum. Jadi tidak semata-mata menghukum secara fisik, harus skot jam lah, harus nyapu halaman sampai bersih lah, harus lari-lari mengelilingi lapangan sampai 5 kali. Nah, menghukum itu dalam arti secara psikologis pun bisa diartikan sebagai penghukum karena secara tidak langsung melukai hati anak. Nah, biasanya dalam posisi kontrol penghukum ini akan menimbulkan rasa dendam pada anak. Iya, Pak? Tidak, Ibu-Ibu? Secara otomatis kalau menggunakan posisi kontrol ini anak-anak akan merasa dendam. Dendamnya di dalam hati biasanya, walaupun hukuman tersebut dilakukan tapi anak-anak biasanya dengan ekspresi seolah-olah kan dia pengen membalas ya. Berarti kan posisi kontrol penghukum ini tidak
tidak bagus lah, tidak cocok lah kalau diterapkan di dalam TK ataupun usia dini ya. Kemudian posisi kontrol, sebentar. Dalam posisi kontrol penghukum ini ada hal baru yang saya dapatkan dalam materi ini, Bu. Ternyata memberikan suatu hadiah atau reward kepada anak itu juga termasuk dalam posisi kontrol penghukum, Ibu, ternyata. Kalau selama ini kan kita seringkali untuk meningkatkan minat anak dalam hal mengikuti kegiatan kan kita membiasakan untuk memberikan reward, ya. Baik itu berupa bintang, stempel di tangan seperti itu masih ada sampai sekarang. Nah, ternyata hal itu termasuk dalam posisi kontrol penghukum karena dengan memberikan reward seperti itu nanti anak-anak mau mengerjakan tugas atau mengikuti suatu kegiatan itu hanya berdasarkan reward yang akan kita berikan. Jadi secara tidak langsung mempengaruhi secara psikologis anak-anak hanya karena seperti itu. Itu termasuk dalam posisi kontrol penghukum ternyata, Ibu-ibu. Selama ini saya juga baru tahu dalam materi tersebut. Materi ini kita belajar tentang itu juga. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, dalam pembuat rasa bersalah ini, posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini biasanya dalam bentuk sindiran. Nek piantun Jawa, nek kita biasanya nyindir ngoten nika, pembuat rasa bersalah. Secara tidak langsung kan anak-anak merasa nggih, kroso nek disindir, oh iya ternyata aku salah. Ngoten, biasanya ngoten niku. Kalimat-kalimat biasanya seperti ini. Apakah kamu tidak kasihan sama ibu? Mainannya nggak diberesi, jadi nanti ibu pulangnya sampai sore, seperti itu. Contohnya seperti itu. Kontrol pembuat rasa bersalah. Dan hal ini akan mengakibatkan anak-anak selalu merasa bersalah. Setiap kali ibu berkata apa, bu guru berkata apa, dia akan merasa bersalah. Terus saja, terus-menerus menimbulkan rasa bersalah pada anak. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, kira-kira teman-teman, ibu-ibu dalam posisi kontrol sebagai teman, biasanya kita lakukan terhadap anak-anak, ya. Sudah biasa kita lakukan kepada anak-anak. Kita menganggap mereka itu sebagai teman, biar semakin dekat, biar seandainya kita menyampaikan sesuatu bisa masuk dengan mudah karena merasa kita bukan tapi sebagai teman mereka. Ternyata hal ini juga membuat anak-anak merasa kita itu posisinya sebagai teman. Jadi kadang-kadang guru itu, kata-kata guru itu seringkali diremehkan, ibu-ibu. Diremehkan atau remeh nih, atau santai, atau atau itu jawabnya seperti itu. Kalau kita memposisikan sebagai teman atau posisi kontrol sebagai teman pada anak-anak didik kita atau siswa kita. Kemudian yang keempat, kita memposisikan sebagai pemantau. Nah, pemantau itu contohnya seperti ini. Apakah kamu tidak tahu kalau kamu sedang melanggar peraturan? Kamu sedang membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti itu. Kita hanya sekedar sekedar mengingatkan atau memantau, tapi tanpa ada tindakan, atau hanya sekedar melihat dengan ekspresi wajah, oh anak-anak iki ben ngerti nek apa sedang saya awasi, tak amati ngoten. Nah, secara tidak langsung anak-anak juga merasa seperti ini. Saya selalu dipantau. Anak-anak merasa selalu dipantau dan diamati. Biasanya kan kelihatan dari lirik mata anak-anak nggih, sesudah dia membuat suatu kesalahan, secara tidak langsung kalau kita selalu menggunakan posisi kontrol sebagai pemantau, anak-anak itu
lirik setelah membuat kesalahan sebuah kesalahan, anak-anak itu selalu liriknya dan Bu Guru tahu apa tidak ya? Bu Guru perso napa mboten nggih? Aku lagi diamati napa mboten. Nah, seperti itu. Akibatnya seperti itu kalau kita memposisikan sebagai pemantau. Nah, yang kelima, nah ini posisi manajer. Pasti Ibu sudah tahu nggih tentang manajer. Tugas manajer itu adalah sebagai apa, Bu? Monggo dijawab. Tidak apa-apa. Manajer, Bu Wiwi. Manajer biasanya, halo, ada yang bisa jawab? Manajer itu adalah yang membuat rencana, Bu Hepna, membuat perencanaan atau yang bisa mengatur atau memanage. Oh iya. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bu Ruri. Oh ya, jadi tahu ya, manajer itu tugasnya mengatur atau memanage atau mengelola ya Ibu. Oke. Nah, di dalam posisi kontrol ini terdapat satu yaitu posisi sebagai manajer. Manajer itu secara tidak langsung kita mengetahui nggih, seorang manajer itu adalah orang yang mengelola suatu perusahaan atau suatu lembaga atau sebuah organisasi nggih. Nah, ini kalau saya rasa pendapat saya kalau posisi kontrol sebagai manajer ini yang paling cocok diterapkan di dalam pendidikan anak usia dini, yaitu di TK terutama nggih. Nah, ciri-ciri posisi kontrol manajer yaitu biasanya dalam menyelesaikan suatu masalah itu biasanya menggunakan segitiga restitusi, Bu. Nah, berikut ini adalah segitiga restitusi. Ini biasanya terdapat dalam posisi kontrol manajer. Dalam menyelesaikan suatu masalah, biasanya seorang guru itu dalam posisi kontrol manajer menggunakan segitiga restitusi, yaitu langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Nanti dijelaskan slide berikutnya ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, Bu. Masih asing, nggih? Ini juga hal yang baru bagi saya. Karena ternyata posisi-posisi kita itu kebanyakan kalau kemarin kan kita menggunakan, kalau saya itu sudah merasa benar jika mendapatkan anak membuat suatu kesalahan itu menggunakan posisi kontrol sebagai teman maupun pemantau, Ibu. Saya merasa itu sudah paling benar. Ternyata di dalam materi ini terdapat posisi kontrol yaitu sebagai manajer. Itu yang kalau menurut saya itu hal yang paling baik bisa diterapkan di dalam pendidikan anak usia dini terutama di TK. Nah, dan posisi manajer ini menggunakan segitiga restitusi seperti yang saya sebutkan tadi. Saya lebih kasih contoh-contoh kalimat-kalimatnya di slide ini. Nah, ini langkah-langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Agar anak itu tidak merasa bersalah banget, nggih. Nah, biasanya kita memberikan pertanyaan sebagai berikut, Ibu. Salah satunya yaitu berbuat salah itu wajar, Nak. Nah, kemudian contoh yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukannya. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi anak-anak kan merasa tidak khawatir banget, nggih, nek umpama kita sudah bisa menstabilkan identitas anak tersebut, tidak merasa bersalah banget ngoten. Jadi cara bahasa Jawane niku napa dibombong rumiyin nggih, Ibu-ibu menstabilkan identitas itu. Jadi anak-anak tidak merasa takut, tidak merasa trauma lah yang jelas nggih. Kita bombong dulu. Kalau kemarin saya praktek seperti ini karena di dalam kelas saya itu kebanyakan kelompok A itu biasanya dalam mengikuti pelajaran itu sambil makan, ya. Terus membuang sampah sembarangan itu masih sulit saya hilangkan. Jadi saya selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Terus kemudian minum susu ya, maaf. Minum susu ya, iya Bun. Habis berapa Nak? Habis 1 Bun. Tapi kalau nggak salah
tadi waktu membuang sampah kok nggak dibuang ke tempat sampah ya? Saya tanya seperti itu. Lupa Ibu, saya lupa, katanya seperti itu. Padahal di sampingnya itu ada tempat sampah Ibu. Itu kemungkinan suatu kebiasaan dari rumah juga. Begini jawabnya, saya lupa Ibu. Lupa ya? Oh, Ibu juga pernah lupa, Ibu juga sering lupa. Nah, ini contohnya, menstabilkan identitas. Nah, secara tidak langsung kan anak-anak, oh iya ya, ternyata Ibu, Bu Guru juga pernah lupa, ya, juga pernah melakukan kesalahan seperti saya. Nah, itu termasuk menstabilkan identitas. Kemudian, 2, validasi tindakan yang salah. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, validasi tindakan yang salah ini biasanya kita, kalau kemarin saya praktek seperti ini. Kenapa kenapa kamu membuang sampah tidak pada tempatnya? Karena tadi belum ada tempat sampahnya, Bu, jawabnya seperti itu. Nah, ini contoh yang ini kan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Pasti anak-anak tahu alasannya. Kalau kasus yang kedua, kenapa kamu makan permen di dalam kelas, sedangkan kamu tahu kalau di dalam kelas itu tidak boleh makan atau minum sesuatu? Jawabnya seperti ini. Karena saya lapar, Bu. Nah, berarti kan anak-anak sudah paham, sudah tahu, sudah mempunyai alasan kenapa dia melakukan tindakan yang salah. Secara tidak langsung kan kalau anak-anak itu tidak bisa Bu diajak berbohong, itu anak-anak itu selalu jujur, mengatakan apa adanya. Dia tidak tahu bahwa itu tidak makan, berarti secara otomatis kan dari rumah dia tidak sarapan, ya. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini menanyakan keyakinan ini seperti ini. Tadi sudah saya tanyakan, berarti termasuk suatu menanyakan keyakinan. Apakah kamu tahu, apakah kamu ingat kesepakatan kelas yang telah kita buat? Nah, secara otomatis kan anak-anak jawab seperti ini. Iya, Bu, saya tahu, saya ingat bahwa makan di dalam kelas itu melanggar kesepakatan kelas kita. Kemudian kita kembalikan seperti ini. Kalau kamu sudah tahu bahwa makan di dalam kelas itu melanggar kesepakatan kita atau melanggar keyakinan kita, nah, apa yang akan kamu lakukan? Nah, anak-anak, gimana ya, Bu? Bingung biasanya anak-anak seperti itu. Kalau anak-anak TK kan, kalau diajak komunikasi atau mengungkapkan sesuatu kadang-kadang kan belum dereng Jawa, ya. Nah, ibu guru memancing seperti ini. Biar kamu tidak lapar, kamu nanti ada baiknya sebelum berangkat sekolah apa sayang, seperti itu kita pancing seperti itu. Oh iya Bu, biar nanti saya tidak lapar di sekolah, saya sarapan dulu Bu Guru, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, berarti secara otomatis kan anak-anak sudah tahu bagaimana caranya memecahkan masalah agar dia tidak selalu makan ataupun minum saat jam pelajaran di dalam kelas. Otomatis kan nanti kita beritahu, oh iya, pinter, nanti kalau misalnya di rumah sebelum berangkat sekolah anak-anak baiknya sarapan dulu, minum dulu, terus nanti kalau di sekolah agar tidak lapar, nggih. Seperti itu, nggih. Halo? Suara saya terdengar, Ibu? Oh, nggih, terima kasih. Terdengar, nggih, terdengar. Nggih, mohon maaf nggih karena napa niku? Karena sinyal jaringan yang tidak bisa saya kendalikan, begitulah virtual, nggih. Mungkin penyampaian dari saya cukup sekian. Banyak kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, monggo disilahkan. Kita sharing di sini. Ada masukan, silahkan, monggo Ibu-Ibu. Kita belajar diskusi, maaf, ya. karena tadi terlambat.
Nggak perlu, Bu. Ya, nggak apa-apa. Monggo Bu Yeti. Nggih, karena kami tadi terlambat, mohon bahannya itu dipakai mriki nggih. Anu toh, Dikirim napa? di grup ngoten. Oh, filenya. Oh, oke, siap. Oke. Ada Ya, file nggih, niki nggih. kan bentuk PowerPoint Ibu. Jadi hanya sebatas rangkuman-rangkuman. Kalau dalam bentuk file materi niku nggih juga ada. Jika jenengan mungkin menginginkan saya share di grup nggak apa-apa. Nggih, Mungkin siap ada ngoten mawon nggih. mungkin ada pertanyaan lain, monggo silahkan. Monggo Ibu. Ya, halo. Silahkan kalau ada pertanyaan lain. Mungkin ada yang belum jelas. Bu Ruri, Bu Naning, Bu Misti, monggo. Bu Tuti. Saya belum pakai IKM, Bu. Siapa yang belum pakai IKM? Saya. Oh, nggak apa-apa kan ini apa ya Bu ya? Termasuk salah satu langkah-langkah kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Karena budaya positif itu sangat mempengaruhi akan lancarnya suatu pembelajaran di sekolah, Ibu. Kalau budaya positif itu tidak tercipta, susah Ibu di dalam kelas maupun di sekolah. Secara tidak langsung kita itu sudah mulai menanamkan budaya positif pada anak. Hanya saja kita belum tahu langkah-langkah apa yang sebaiknya kita lakukan dalam menerapkan hal tersebut atau menerapkan budaya positif atau cara-cara yang baik, yang terbaik untuk menerapkan budaya positif di dalam lembaga kita atau di sekolah kita. Monggo jika ada pertanyaan, monggo Ibu. Saya juga belajar ini. Mau tanya, Bu. Ya, monggo Mbak Ruri. Iya. Monggo Bu Ruri. Anak yang pembiasaan di sekolah memang sudah ada untuk kebiasaan yang positif, tapi ketika anak itu sudah lama tidak masuk misalnya, itu sudah berubah. Lah itu biar anak itu tidak berubah kebiasaan yang sudah ditanamkan di sekolah, apakah kita yang sebagai guru di sekolah itu seandainya memberikan semacam bimbingan ke orang tua, kok bimbingan apa ya yang lebih tepatnya Bu? Konseling, parenting konseling. Nah itu bagaimana? Terus saya pengen gimana caranya agar ya, monggo. Agar orang tua itu paham dan mengerti dengan pembiasaan yang sudah ditanamkan di sekolah, sehingga anak-anak ketika waktu sudah libur lama itu masih tetap diingat-ingat di pikiran anak atau perilaku anak. Terima kasih itu. Terima kasih Bu. Terima kasih, kita pecahkan bersama-sama nggih. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan dari teman, nggak apa-apa. Kita sharing aja. Menurut saya, berdasarkan yang sudah saya pelajari di sini, sebaiknya kita itu berkolaborasi, bekerjasama dengan wali murid dulu. Kita misalnya sebelum kita melakukan penerapan budaya positif ini kan kita sebelum atau awal semester kan kita mengadakan pertemuan wali murid nggih biasanya. Betul. Kita sosialisasikan dulu. Kemudian setelah itu kita mengadakan sebulan sekali atau 3 bulan sekali mengadakan refleksi. Apakah budaya positif yang kita laksanakan itu sudah ada kemajuan? Apakah ada peningkatan? Kan secara otomatis nanti wali murid juga tahu tujuan kita itu menerapkan budaya positif tersebut, kemudian bisa diterapkan juga di rumah. Seperti kemarin waktu saya mensosialisasikan
apa Bu? Keyakinan sekolah ya. Itu saya juga melibatkan wali murid. Jadi nanti kata-kata saya saya juga minta dukungan dari wali murid, dan hal ini atau budaya positif yang kita terapkan di sekolah atau di lembaga kita itu mohon ditindaklanjuti juga di rumah. Jadi ada keberlangsungannya, ada tindak lanjut di sekolah maupun di rumah. Insya Allah kalau wali murid juga mau bekerja sama, itu anak-anak akan terbiasa. Maka budaya positif akan dengan mudah bisa kita terapkan di sekolah kita. Mungkin ada masukan dari yang lain, monggo. Sudah cukup Bu Ruri? Masih kurang lagi? Ada masukan dari yang lain, monggo? Sudah cukup. Mungkin kalau ada perbedaan, ini caranya, mungkin kita bisa menggunakan, caranya seperti ini, contohnya seperti ini. Terus kita punya aturannya seperti ini. Itu kalau seandainya Bu Hipna ada, boleh di-share ke kami biar kami itu bisa belajar. Terima kasih. Oh, oke. Ya, nanti saya carikan ya Bu Ruri. Ya. Ada lagi yang lain, monggo? Kita sharing, Bu. Ada yang mau nambahi atau ada pertanyaan lagi, monggo? Monggo, Bu. Masih 15 menit waktunya, monggo, masih banyak. Mesti. Nek ngoten kula sing bertanya nggih. Apakah Ibu kira-kira apakah teman-teman bisa mempraktekkan posisi kontrol manajer di lembaga teman-teman atau ibu-ibu? Halo? Halo Bu Misti, belum ya? Insya Allah. Bisa ya? Kita Bisa, belajar insya Allah. sama-sama nggih. Saya juga berusaha pelan-pelan menerapkan itu posisi kontrol sebagai manajer di lembaga saya, ya walaupun dengan kondisi seperti itu. Kalau di lembaga TK atau di TK itu kan anak-anak nggih ngoten nika atau polane nggih ngoten nika, celotehnya seperti itu. Kita berusaha lah, bismillah, menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, karena saya merasa kontrol manajer, posisi kontrol manajer itu yang paling cocok diterapkan di pendidikan anak usia dini. Dan budaya positif itu tidak terpancang hanya berdasarkan 6 profil pelajar Pancasila, Bu. Budaya positif itu banyak sekali. Tidak hanya 6 profil pelajar Pancasila itu, budaya positif itu misalnya apa ya? Selain mandiri apalagi ya? Banyak sekali. Tapi untuk sementara ini kan kita fokusnya ke profil pelajar Pancasila nggih, karena ada hubungannya dengan IKN.